Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, kali ini saya Salsabila Frawihesasi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor NIM 222121136 dari kelas HKI 2D akan membahas tentang ijma. Dan untuk isi video saya ini nanti saya akan membahas tentang definisi ijma itu sendiri, kemudian ketentuan ijma, kehujahan dan posibilitas, jenis-jenis ijma, posibilitas terjadinya ijma, serta contoh-contoh ijma itu sendiri. Oke, langsung saja kepada definisi ijma ya. Dapat dilihat di PowerPoint ini. Secara etimologi, ijma ini mengandung dua arti ya. Yang pertama, ijma itu yang berarti bermaksud atau berniat. Nah, kemudian ijma yang kedua ini adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Jadi, sesuatu atau suatu kaum atau golongan itu dikatakan telah berijma bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Seperti mungkin terdapat dalam surat Yusuf ayat 15, bukan mungkin lagi ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15 yang menerangkan keadaan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, yang mana pada saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian karena mereka sudah bersepakat itu, mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Kemudian untuk menurut istilah usul fikih sendiri yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Kemudian menurut Muhammad Abu Zahrah itu para ulama sepakat bahwa ijma itu sah dijadikan sebagai dalil hukum. Adapun yang mengatakan bahwa tidak. Adapun menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, ijma itu sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma ini baru dianggap terjadi bila mana merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Jadi, menurut usul fikih sendiri ini bahwa ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid ya, yang mana terjadi setelah Rasulullah wafat. Kenapa adanya ijma ini? Sebenarnya karena terdapat suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya gitu, tidak ada hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para ulama ini kebingungan akan bertanya ke siapa, atau karena pada saat itu pastinya Rasulullah sudah wafat. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan ijma itu sendiri, maksudnya melakukan kesepakatan mereka. Dan apabila terdapat ulama yang tidak sepakat dengan ijma tersebut atau dengan pendapat yang akan dijadikan ijma itu tadi, maka ijma itu tidak akan terjadi. Jadi harus benar-benar kesepakatan seluruh ulama mujtahid ya. Kemudian untuk ketentuan ijma itu sendiri ya, ijma ini bisa terjadi apabila telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat. Syarat-syaratnya seperti yang bersepakat itu adalah para mujtahid. Kemudian yang bersepakat juga merupakan seluruh mujtahid. Nah, para mujtahid haruslah umat Nabi Muhammad pastinya, dilakukan setelah wafatnya Nabi, dan kesepakatan tersebut harus berhubungan dengan syariat. Kemudian pada masa tertentu. Untuk kehujahan ijma ini sendiri, seperti jadi kehujahan ijma ini para ulama itu berpendapat ya, atau para golongan juga berpendapat bahwa ada yang menganggap bahwa ijma itu wajib dilakukan, hujah ijma itu wajib dilakukan. Kemudian juga ada yang berkata hujah ijma itu sudah pada setiap masa. Adapun yang menolak kehujahan ijma gitu dan tidak memasukkan ijma sebagai hukum syaraknya atau hukum syariah. Nah, kemudian membahas mengenai kehujahan ijma itu seperti yang tadi kan saya menyebutkan, ada yang berpendapat bahwa hujah ijma itu adalah hujah yang wajib diamalkan. Itu menurut Al-Amidi. Jadi Al-Amidi ini berpendapat bahwa ijma ini adalah hujah yang wajib diamalkan. Al-Hajib kemudian ada yang berpendapat seperti
tidak dapat dijadikan suatu hujah itu seperti pendapat Al-Hajib. Al-Hajib ini berkata bahwa ijma itu hujah tanpa menanggapi pendapat Nizam Khawarij dan Syiah yang berkata bahwa ijma itu tidak masuk hujah. Maaf, jadi ada yang berpendapat bahwa ijma itu adalah hujah seperti Al-Hajib itu tadi, dan untuk yang menolak hujahnya ijma tidak dapat dijadikan hujah itu seperti Nizam Khawarij dan Syiah. Kemudian sedangkan dalam kitab Qawaidul Usul dan Maqaidul Usul, ijma itu hujah pada setiap masa, seperti itu ya. Maaf tadi ada kesalahan. Kemudian menurut jumhur mengeluarkan beberapa dalil. Jadi untuk menguatkan kehujahan ijma ini, sebenarnya ijma ini boleh atau tidak, ini akhirnya jumhur ulama pun mengeluarkan beberapa dalil untuk memperkuat pendapat mereka tentang kehujahan ijma. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang mana memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasulullah, dan patuhi orang-orang yang memerintah di antara kamu. Oke. Kemudian ada jenis-jenis ijma ya. Ijma ini dikategorikan menjadi dua macam atau dua kategori. Ada ijma syar'i atau biasa disebut ijma qauli, dan ada ijma sukuti atau ijma khasah ya. Nah, ijma qauli ini sendiri adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara, di mana seluruh mujtahid ini menyatakan pendapatnya dengan jelas gitu, melalui perkataannya dan juga melalui perbuatan nyatanya. Nah, kemudian untuk ijma sukuti atau ijma rusul sendiri, ini adalah ijma yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya berbentuk melalui pernyataan atau perbuatan. Sebagian ulama pun berkenaan dengan hukum suatu masalah. Dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam atau sukut dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya. Kemudian untuk posibilitas terjadinya ijma sendiri, para ulama itu berbeda pendapat ya tentang kemungkinan terjadinya ijma dan kewajiban melaksanakannya. Nah, jumhur berkata ijma itu bisa terjadi bahkan telah terlaksana. Adapun yang golongan seperti Nizam dan Syiah ini mengatakan atau menyatakan ijma itu tidak mungkin terjadi dengan mengemukakan beberapa argumennya. Sesungguhnya adanya dalil itu tidak bisa menghilangkan adanya ijma, karena meskipun suatu dalil dikatakan qot'i, dalil tersebut belum tentu diketahui oleh semua orang. Terkadang dalam suatu masalah terdapat dalil qot'i tetapi tidak diketahui masyarakat banyak. Adapun contoh-contoh dari ijma itu sendiri, ijma ini seperti yang pertama, itu diadakannya azan 2 kali dan iqamah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan beliau. Para sahabat lainnya itu tidak ada yang memprotes atau menolak ijma beliau tersebut, dan diamnya para sahabat lainnya juga adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut. Jadi ijma itu tadi kan ada ijma sukuti ya. Ijma sukuti itu kayak dari diamnya seperti itu. Jadi apabila ulama itu tidak menolak dan hanya diam saja, itu berarti setuju. Kemudian upaya pembukaan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga merupakan sebuah ijma ya. Nah, adapun ijma, contoh ijma lainnya itu seperti para sahabat di zaman Umar bin Khattab ini bersepakat gitu menjadikan hukuman deras sebanyak 80 kali bagi orang yang meminum minuman keras. Dan ijma tersebut termasuk ke dalam ijma zoni. Oke, jadi untuk kesimpulan dari pembahasan saya ini tadi, ijma itu adalah kesepakatan para ulama ya. Jadi dan ijma itu memang harus disepakati oleh seluruh ulama, bukan hanya sebagian ulama saja gitu. Agar terjadinya sebuah ijma, jadi harus ada kesepakatan seperti itu ya. Dan kemudian juga tadi ada pun syaratnya itu harus umat Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, untuk kesimpulannya itu tadi seperti itu. Dan juga apakah kita harus mempercayai ijma sebagai seorang muslim, itu tergantung kita mau sebagaimana
Tapi kalau saya pribadi pun saya mempercayai ijma itu sendiri ya, mengikuti gitu, bersepakat tentang ijma itu sendiri. Nah, kesimpulannya itu tadi seperti itu. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya kali ini, dan apabila teman-teman rasa masih ada kekurangan dalam penjelasan saya ini, boleh ditambahkan, dan saya pun menerima kritikan. Jadi mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya atau dalam penjelasannya kurang tepat. Teman-teman boleh sekali untuk mengkritik dan untuk menambahi pembahasan materi saya ini tadi. Mohon maaf apabila terlalu bertele-tele juga ataupun penjelasannya tidak dapat dipahami atau kurang jelas ya. Oke, saya Salsabila Afra Aulia Hesasi pamit undur diri dulu. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.